Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, selamat datang kembali dalam episode Cirebon Katon Bersih Road to School. Kali ini kita spesial karena pada episode ini kita ditemani rekan sebelah saya, Pak Teguh, dari Dinas Lingkungan Hidup langsung gitu, terkait dengan bagaimana dinas berkontribusi membuat sebuah acara gitu, yang terkait khusus tentang pengolahan limbah anorganik. Pak Teguh, kita sudah hampir 11 episode, Pak. Sudah keliling kemana-mana. Iya. Nah, bagaimana nih Pak, menurut Pak Teguh tentang program ini, Pak? Ya, alhamdulillah Mas Gun ini sudah banyak membantu kami, khususnya dalam hal edukasi kepada teman-teman di sekolah, baik di SMP ya di Kabupaten Cirebon. Memang saat ini kita baru bisa hanya 20 episode. Jadi baru 20 sekolah yang bisa kita akomodir di tahun ini. Dari perjalanan 10 episode ke belakang, sangat bagus sekali ya Mas Gun, sudah dibantu nih, sekali lagi terima kasih. Namun juga memang dari 10 ini saya lihat memang masing-masing sekolah ini punya potensi sampah yang akan diolah ini ternyata memang berbeda-beda. Berbeda-beda ya Pak? Iya, memang kenyataannya begitu ya. Kita betul. Hampir setiap sekolah itu semua punya karakter masing-masing gitu. Oh gitu. Tergantung wilayahnya ya gitu. Betul. Nah ini sangat bagus sekali ya ketika Mas Gun juga turun bisa mendesain seperti apa sih mestinya sekolah ini mendesain sampahnya di sekolah ini sehingga menjadi sebuah produk yang lebih bagus. Dan ini kan kita kalau flashback ke belakang ya Pak, ada beberapa daerah yang itu bukan hanya sekedar mengolah sampah di sekolahnya, betul. Tapi di lingkungan. Kalau kita flashback ke belakang kayak di SMP 2 Duku Puntang, karena mereka itu wilayahnya dekat dengan dengan industri batu. Akhirnya anak-anak itu mencoba mendesain suatu karya dengan limbah batu tersebut. Betul. Kita ingat lagi ada di SMP Pleret itu, yang karena di masyarakatnya ada limbah batik, nah kita buat bros batik. Itu betul, bagus sekali itu. Karena memang sudah masing-masing sudah ada, tapi juga memang harapannya sih di yang ke depan setelah ini juga tetap mempunyai produk yang berbeda dari masing-masing sekolah ya. Ini tantangan berat nih Pak. Oh iya, betul. Karena ini makanya Mas Gun sangat membantu sekali nih. Harus pemirsa, jadi kita memang harus setiap minggu itu selalu memikirkan bagaimana limbah-limbah yang ada di sekitar lingkungan atau di lingkungan sendiri, khususnya limbah anorganik. Ini isu terbesar adalah limbah-limbah plastik khususnya Pak ya. Ini plastik kan karena karakternya sendiri tidak bisa diurai dengan waktu yang dekat. Jadi
kita lebih konsen juga karena hampir mayoritas sekolah yang kita datangi selama ini memang plastik yang banyak diproduksi ya Pak ya. Kita bikin jadi pot bunga, kita bikin pernah jadi SMP Waru itu pernah jadi bikin baju karnaval, kostum ya yang itu luar biasa pemirsa, bisa dilihat di YouTube yang sebelumnya ya. Iya. Ini baik 1 sampai 10. 10 ya. Dan kita masih 11 ya. Nah, sekarang kita masih punya 10 episode ke depan. Sebelumnya juga saya sudah ngobrol sama guru-guru di sini Pak, terkait dengan limbah anorganik yang sudah dikerjakan apa aja gitu. Nah ini kebetulan di satu ruangan ini sudah terkumpul ya beberapa karya-karya anak-anak siswa ya. Ini terkait dengan limbah seng. Oh, limbah seng. Iya, seng diketrok-ketrok itu menjadi satu karya. Nah, ini ada ini Pak. Jadi bekas dari limbah plastik ini mirip dengan episode minggu kemarin yang ada di Al-Baja gitu. Nah, di Al-Baja itu bikin kaligrafi dengan teknik seperti ini teknik yang sama ini. Betul. Luar biasa. Ini bahkan pemirsa ini mungkin siswanya galau gitu ya. Nah, ini digambar dulu, terus warna-warna ini diambil dari limbah-limbah plastik Pak. Iya betul. Ini udah lumayan banyak ya. Jadi pemirsa Pak Teguh, kalau dari sudut kami sebagai desainer dan pengusaha dalam bidang produk ya, ini tantangan terberat membuat sebuah karya banyak ini memang tujuannya untuk menjadi lebih bernilai. Nah tapi bernilai ini dalam konteks dilihat dari dua sisi gitu. Pertama sisi kreativitas sebagai barang seni itu. Yang kedua lebih lanjut lagi bisa jadi barang ekonomi. Nah kami mendorong sekali sebetulnya dalam pengembangan produk dari limbah ini alangkah lebih baik sudah memiliki nilai ekonomi gitu. Nah ini beberapa contoh yang mereka juga sudah buat di sini ternyata Pak dari limbah kain. Tapi ini udah besar-besar ya. Nah ini sebetulnya ini memiliki nilai ekonomi nih Pak. Tapi kadang para pelaku kreatif itu tidak melihat apakah harus sebesar ini bikinnya gitu. Padahal kalau dibikin yang kecil-kecil aja, misalkan sebagai tatakan gelas atau sebagai tempat pensil, itu akan menjadi menarik. Nah ini kami akan coba lihat dan coba buat di SMP ini yang sudah mereka buat, kita create lagi tapi ke bentuknya aja gitu. Menarik sekali ya Mas Gun ya. Betul Pak. Nanti untuk spesial episode ini karena memang di sini banyak limbah dari kain, akan kita buat barang-barang layaknya seperti ini tapi dibuat lebih kecil dan lebih punya nilai ekonomi gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh bikin tatakan gelas dari limbah. Nah, caranya gimana? Pertama, yang limbah ini kita belah-belah dulu menjadi belahan kecil. Jadi belahan kecil kita siapkan kira-kira ukurannya 1 cm ya. Jadi 1 cm kita potong memanjang. Ini disiapkan sebagai bahan bakunya ya. Jadi tadi bahan-bahan yang nggak kepake kita belah-belah menjadi lebar 1 cm. Ini 1. Nah ini untuk membuat palanya lebih cantik, kita nggak cuma 1 warna ya. Kalau bisa diusahakan beberapa warna. Nah ini kebetulan ada warna hitam dan grey gitu. Ini bagus sekali buat dijadikan produk. Dia warnanya jadi monokrom gitu, sesuai warnanya. Ini kita belah kayak tadi lagi. Kira-kira nanti dibuat 1 cm ya.
Kalau dapat bahannya yang bisa memanjang nih bagus nih untuk coasternya. Tapi kalau pas kebetulan dapatnya pendek-pendek, itu yang untuk produk lain kali ya. Yang kita butuhkan sekarang bahan-bahan yang agak lebih panjang itu. Karena untuk dibikin kelabang dulu, ini kelabang itu baru kita bikin produknya itu. Jadi beberapa sudah kita potong-potong ya. Kira-kira ukurannya memanjang begini. Nggak beraturan juga boleh, nggak harus 1 cm rata gitu ya. Ini sama nih 2 warna. Nah, tahap selanjutnya kita akan mengepang. Tali ini dibikin, kita buat 3 tumpuk ya. Ini pilihan warnanya bebas, tergantung selera yang buat. Jadi ini kalau kita pilih yang sekarang ini bikin warna hitam, abu-abu dan hitam lagi. Jadi kita lihat hasilnya apa ya. Pegang. Nah, ini perlu bantuan orang. Kita bikin kelabangan ya. Ini kelabangnya harus ini kuat. Sambil ditarik ya, ini bikin kelabangannya. Ini yang warna-warna abu-abu ini nanti secara tidak sengaja bisa jadi motif. Bisa jadi motif di produknya nih. Kalau warnanya satu nanti dia terlalu plain gitu, terlalu rata warnanya. Nah, ini bahan kelabang ini nanti dijadikan bahan baku untuk buat produk. Ini memang harus ada bantuan orang ya untuk megang di sebelah sananya. Tapi kalau mau mandiri harus pakai stopper di sana, diikat gitu. Ini bisa bikin sendiri. Nah, ini lumayan agak triksi ya, cara mengepangnya gitu. Jadi bikin sebanyak-banyaknya kepangan ini. Nanti tinggal kita bentuk aja kepangan ini menjadi sebuah produk. Nah, yang kita buat sekarang sebuah coaster itu, tatakan gelas. Ini dari yang kecil. Nanti ada bikin tempat pulpen, limbah sampah yang selama ini dibuang kayak gini. Kalau kita memang kreatif, mau berpikir, ini bisa dijadikan ide-ide murah meriah gitu. Tidak harus beli di toko ya, tidak harus beli di toko. Nah, ini beberapa yang sudah jadi, bisa sepanjang ini ya. Nanti bisa disambung lagi gitu. Jadi bisa disambung terus nih, kayak sambungan gini, sambung-sambung, bisa panjang sekali, bisa meteran. Nah, tahap selanjutnya pemirsa, dari kelabangan yang sudah ada ini kita buat tatakan gelas. Caranya pakai lem tembak aja. Ini kita kasih lem agak pelan-pelannya, dikit-dikit aja, nggak usah buru-buru gitu. Jadi prosesnya itu sambil diputar kayak obat nyamuk gitu ya, sambil kita kasih lem sedikit aja. Ini triksi banget, lemnya nggak boleh kebanyakan, nanti kalau kebanyakan dia akan kelihatan dari luar. Jadi betul-betul lem itu tipis aja. Lemnya tipis aja. Nggak boleh terlalu banyak. Dan ini diputar terus sampai seukuran yang diperlukan gitu ya. Jadi misalkan gelas itu ukurannya berapa, diameternya 10 cm gitu. Nah, kalau misalnya nggak pede, boleh tuh lihat di mall-mall atau di rumah teman-teman sekalian, kira-kira ukuran coaster itu berapa senti gitu. Kita cek ya. Jadi kalau produk itu dicoba dengan barangnya itu, jadi kita nggak kelihatan nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil. Ini udah cukup lumayan bagus atas. Terakhir kita potong aja sisanya.
di sini. Sebelum dipotong kita pastikan lemnya pas dulu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Hari ini sudah melakukan kegiatan di SMP Negeri 2 Palimanan terkait dengan bagaimana limbah itu dimanfaatkan daripada dibuang ya. Karena memang kan isu lingkungan itu betul-betul luar biasa ya. Ini sekecil apapun upaya kita untuk menyelamatkan dunia gitu. Limbah yang betul-betul terpakai itu, yang selama ini masyarakat itu hanya membuang begitu saja gitu. Ini anak-anak kita coba kreat gitu. Jadi karena umur SMP ini kan umur yang paling punya ingatan dan ingat yang kuat di kemudian hari gitu loh. Jadi pesan dari kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon bagaimana men-trigger anak-anak SMP agar suatu saat di kemudian hari itu bisa memiliki kepedulian terhadap limbah. Tahu bahwa limbah itu daripada dibuang bisa menjadi produk yang lebih bernilai. Itu untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek sendiri kita sudah memberikan beberapa ide-ide ya, yang ide itu bisa dipakai oleh siapapun gitu. Dengan media ini bisa lihat di internet bahwa sampah yang dari apa menjadi apa. Kita udah banyak episode di kegiatan ini. Nah, dalam kaitannya kegiatan di SMP 2 ini kita bisa lihat tadi yang udah dilakukan ya, bagaimana limbah kain dari konveksi yang ada di lingkungan sekitar SMP ini kita buat satu produk ya, produknya itu bisa berguna gitu. Bisa menjadi tempat gelas, tempat ballpoint ya, ini bisa jadi tatakan gelas dengan simpel sekali ya. Rasanya tidak perlu effort yang berlebihan gitu. Cara kerjanya simpel gitu, hanya potong, dikelabangin, terus dibuat menjadi tatakan. Nah ini kalau dijual juga mempunyai nilai nih. Isinya biasanya 4, jadi ada 4 tatakan gini, terus diikat dengan pita, itu akan lebih cantik. Nah, hal-hal seperti ini sangat bisa sekali dilakukan oleh siapapun, pemirsa sekalian, mau ibu-ibu, daripada waktunya di rumah dibuang dengan hal yang tidak produktif. Ini program ini bertujuan untuk memberikan edukasi ya kepada pemirsa sekalian bagaimana berbagai macam limbah gitu, entah baik limbah anorganik yang dari plastik, kita pernah ketemu batik, kita pernah ketemu batu gitu. Bahkan batu pun yang biasa dibuang begitu aja kadang diurugin gitu, kita bisa buat barang seni. Nah ini tantangan yang paling menarik pemirsa, bagaimana produk yang dibuat itu kita bisa buat menjadi produk yang memiliki nilai seni, dan lebih lanjut lagi produk itu bisa memiliki nilai ekonomi. Tidak semua barang seni itu bisa memiliki nilai ekonomi. Ini tantangan ke depan agar masyarakat bisa lebih bergairah untuk memanfaatkan limbah. Memang baiknya hasil produk yang dihasilkan itu memiliki nilai ekonomi, karena kalau udah berkaitan dengan ekonomi itu akan dengan sendirinya mereka mencari limbah yang ada. Ini sudah terbukti ya teman-teman pemirsa sekalian. Ada satu daerah di Cirebon tuh namanya daerah Desa Panguragan. Itu Desa Panguragan karena sudah dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari limbah, bahkan rumahnya aja diurugin limbah, itu mereka happy-happy aja gitu. Kesulitannya tuh pas ngelem. Ya. Ngelem tuh susahnya tuh karena sering luber keluar, jadi kayak jelek gitu. Udah sih paling itu doang. Seneng bisa tahu bikin gini tuh gimana, bisa nambah wawasan aja.
Di rumah sering memanfaatkan hal-hal seperti ya? Kalau itu pernah bikin dari ini tuh bikin tatakan gelas, terus bikin kayak tempat pensil, terus banyak. Karena ya kayak sayang aja kalau dibuang. Mimpi pengen buat yang banyak, yang menarik, bisa dijual. Mau bikin kayak bisa dijadiin pot nggak mungkin. Pot, terus ya banyak. Positif karena bisa mempelajari semua siswa tuh kayak menjadi penerus bangsa yang baik, memanfaatkan limbah-limbah yang ada dan gak membuangnya dengan sembarangan, bisa dimanfaatin. Dengan adanya ini, semoga penerus bangsa seterusnya bisa lebih maju, lebih kreatif, dan lebih dari ini pokoknya. Hari ini kita mengadakan atau kedatangan tamu dari lingkungan hidup, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Radar Cirebon Televisi untuk anak-anak kami atau sekolah kami mengadakan edukasi pembuatan tatakan gelas, tempat pensil, dan vas bunga dari limbah bahan kain bekas. Dan alhamdulillah kami di sini merasa bangga dengan kedatangan dari lingkungan hidup ini. Kita bisa menambahkan ilmu untuk anak-anak kami. Walaupun kami ini sudah ada, tapi dari lingkungan hidup ini sudah dapat ilmunya yang baru. Bahkan sekarang kita bisa menyaksikan anak-anak dengan begitu semangatnya didampingi oleh tim dari lingkungan hidup yang sudah bekerja sama dengan Radar Cirebon Televisi ini. Kami merasa bangga, mudah-mudahan kedepannya akan mendapatkan ilmu yang lebih dan anak-anak kami bisa berguna di masyarakat. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh